Polda Jawa Tengah melakukan pembongkaran makam terhadap jenazah Darso yang diduga tewas dianiaya oknum polisi. Sempat melonjak, harga cabai di pasaran berangsur turun. Di tengah era digital, kalender konvensional jarang diminati. Pedagang kalender keliling pun mengeluh sepinya pembeli. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Yesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, untuk memastikan penyebab kematian korban kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Satlantas Polresta Yogyakarta, Polda Jawa Tengah melakukan pembongkaran makam korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah bersama dengan Bidokes Senin siang melakukan pembongkaran makam Darso, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Satlantas Polresta Yogyakarta di TPU Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dengan disaksikan keluarga korban, Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan otopsi pada jenazah korban. Kuasa hukum keluarga korban mengaku upaya pembongkaran makam sempat ditolak keluarga dengan pertimbangan sudah lama dikubur. Setelah dilakukan pendekatan untuk proses penyidikan, keluarga korban akhirnya menyetujui pembongkaran untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 6 anggota polisi Satlantas Polresta Yogyakarta. Ini merupakan inisiatif dari penyidik ya, dalam rangka untuk mencari penyebab kematian. Memang awalnya dari pihak keluarga tidak langsung mengatakan iya karena masih berpikir secara agama bagaimana ini sudah dimakamkan kok dibongkar lagi. Tapi akhirnya saya berikan pemahaman kalau ini memang betul-betul digunakan untuk mencari sebuah alasan kenapa kok sampai nyawanya hilang. Nah, jadi keluarga akhirnya bisa menerima. Dan harapan saya dari peristiwa ini tentunya nanti akan dapat hasil yang dapat mendukung apa yang sedang kami upayakan ini. Karena lagi-lagi keluarga Darso butuh keadilan. Dan rilis dari Polres Jogja kemarin menurut saya cukup melukai hati keluarga. Terutama yang terkait dengan tidak adanya penganiayaan. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat, biar nanti masyarakat yang menilai. Nah, dengan adanya acara ini, agenda ini, nanti akan membantu proses penyidikan. Nanti lebih spesifik soal melukai hati keluarga yang pernyataan dari Kapolresta Yogyakarta. Ada rilis dari Polresta Yogyakarta yang sama sekali tidak menyatakan adanya penganiayaan. Bahkan diceritakan di sana kronologinya, oknum dari Polresta Jogja itu datang ke Semarang dalam rangka menyerahkan surat klarifikasi. Ini tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena keluarga tidak pernah menerima surat. Bahkan ketika korban dibawa, itu tidak ada surat apapun. Nggak ngomong apa-apa. Bahkan tidak menceritakan identitas dirinya, bahwa saya anggota polisi, sedang menyelidiki kasus, dan lain sebagainya. Enggak. Berarti surat sama sekali nggak ada? Enggak. Kabitumas Polda Jawa Tengah menyatakan proses ekshumasi atau bongkar makam ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dokes Polda Jawa Tengah akan melakukan upaya pemeriksaan terhadap kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Polresta Yogyakarta. Ini Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama tim kedokteran forensik Bidokes bekerjasama dengan PDFI, yaitu Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dari Fakultas Kedokteran Unimus dan Fakultas Kedokteran Unisola. Kita melaksanakan kegiatan ekshumasi jenazah almarhum Darso. Kegiatan ekshumasi ini dalam rangka Scientific Crime Investigation, yaitu kita untuk
mendapatkan informasi dan menemukan penyebab kematian daripada almarhum. Dan oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan kegiatan itu, dan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dari penyidik. Dan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau sebagai salah satu upaya kita untuk menjelaskan apakah ini dugaan ini betul atau tidak, terjadinya tidak. Kematian warga Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini masih menyisakan banyak pertanyaan, terlebih setelah pihak keluarga korban merasa ada kejanggalan dalam kasus kematiannya. Ada dugaan bahwa korban sempat dianiaya sebelum meninggal. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah masih terus mendalami kasus Darso dan saat ini telah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus tersebut. Sebanyak 10 saksi telah diperiksa terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Darso, warga Mijen, Kota Semarang. Pemeriksaan saksi dilakukan setelah pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan pemeriksaan saksi akan terus berlanjut. Dengan perkara ini kami telah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 10 orang dan hari ini ada tambahan kembali 3 orang. Proses kegiatan ini kita semua masih dalam rangka penyelidikan. Kami belum bisa mengatakan apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Ya, jadi kami masih proses penyelidikan untuk menentukan nanti akan hasil daripada ekshumasi ini merupakan salah satu bukti pendukung yang untuk bisa menentukan apakah ini ada pidana atau tidaknya. Itu siapa saja? Semua pihak yang terkait, baik pihak keluarga korban, masyarakat lingkungannya, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kalau dari Polda DIY, Polres kan? Belum. Nanti dulu. Ya, nanti kami akan menemukan dulu apakah ini ada peristiwa pidana atau tidak. Kasus ini terus berkembang dan menjadi perhatian publik karena latar belakang kejadian yang diduga melibatkan aparat kepolisian. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 orang polisi melapor kepada Polda Jawa Tengah. Keluarga korban menyebut aksi penganiayaan terjadi pada 21 September 2024. Korban didatangi 6 orang yang mengaku meminta pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Korban pun diantar ke rumah sakit usai dianiaya. Korban meninggal beberapa hari kemudian akibat luka yang diderita. Ketika pertama kali di Rumah Sakit Permata Medika sempat cerita kepada adiknya bahwa saya habis dipukulin sama polisi-polisi dari Jogja. Dan itu diceritakan juga oleh korban, oleh almarhum ketika sudah di rumah. Jadi 6 hari di rumah sakit, pulang ke rumah kalau ada tamu besok dia cerita. Dia cerita habis dipukulin dengan iparnya, dia cerita. Bahkan istri korban melihat ada memar di sekitar kepala bagian kanan. Korban mengeluh kesakitan di sekitar dada, perut, karena emang katanya dihajar, dipukulin di sekitar perut. Istri korban yang tidak terima dengan meninggalnya suaminya sempat akan diberikan santunan oleh oknum polisi yang melakukan penganiayaan. Namun karena mendiang suaminya menuntut keadilan, keluarga korban memilih melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah. Kasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat beliau yang punya PayPal. Dikasih uang 5 juta, jangan tolak. Karena? Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya. Keluarga korban mendesak kepada Polda Jawa Tengah untuk mengusut tewasnya korban akibat penganiayaan yang dialami usai dijemput oleh oknum polisi tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sempat melonjak, harga cabai di pasaran berangsur turun. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Sempat menyentuh di angka Rp120.000 per kilogramnya. Harga semua jenis cabai di pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mulai turun. Rata-rata penurunan harga cabai berkisar Rp10.000 per kilogram. Seperti di Pasar Induk Kajen, Kabupaten Pekalongan, harga semua jenis cabai pada minggu kedua di bulan Januari ini mulai mengalami penurunan. Cabai rawit merah atau setan yang semula menyentuh Rp120.000 kini turun Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah biasa kini Rp80.000 per kilogram dari harga semula Rp90.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit dari Rp80.000 kini Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut penurunan dan kenaikan harga cabai karena kurangnya pasokan di tingkat distributor. Pasalnya banyak daerah penghasil cabai yang gagal panen akibat dampak cuaca buruk. Alhamdulillah mahal. Masih mahal ya? Masih mahal. Kalau cabai merah gimana cabai setan? Cabai setan 120, ini turun 100.000. Oh, kalau yang cabai merah? Cabai merah dari 80 ke 70. Oh, kalau yang cabai rawit hijau? Cabai rawit hijau sama dari 80 ke 70. Penurunan ini sejak kapan, Mbak? Tahun baru. Oh, ini sudah mulai turun. Meski mengalami penurunan, pedagang mengaku omset penjualan menurun drastis hingga 50% karena harganya belum normal. Pedagang berharap ada solusi dari pemerintah terkait mahalnya harga cabai di pasaran. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, dampak masih mahalnya harga cabai. Cabai dalam kondisi hampir busuk laku di pasaran. Komoditas berkualitas buruk tersebut tetap diminati oleh sejumlah pembeli. Meskipun tampilan dari cabai rawit merah kualitas buruk terlihat kusam, layu, dan sebagian warna menghitam, namun di tengah masih mahalnya harga cabai, komoditas berkualitas buruk ini laku di pasaran. Jika harga cabai kualitas bagus dijual Rp100.000 per kilogram, cabai kualitas buruk ini dijual Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang cabai di Pasar Jatingaleh, Kota Semarang, Tuminah, mengatakan dengan naiknya harga cabai di awal tahun 2025, banyak masyarakat yang membeli cabai dengan kualitas buruk. Yang tadi ada cabai busuk ya Bu ya, rusak ya? Rusak. Itu juga laku ini? Kalau Laku. itu Kan dijual mahal. berapa? Itu sekilo 40. Sekilo 40? Ya. Masih mahalnya harga cabai membuat pedagang cabai tidak berani menstok terlalu banyak. Apalagi saat ini banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian cabai, bahkan banyak yang membeli secara eceran. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, Perum Bulog menggandeng pihak ketiga untuk membantu masyarakat menjangkau produk berkualitas yang murah. Kolaborasi tersebut juga untuk mengangkat pelaku UMKM, terutama warung kelontong. Perum Bulog berkolaborasi dengan pihak ketiga agar masyarakat bisa menjangkau produk Bulog yang berkualitas namun dengan harga yang murah. Sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membeli berbagai produk Bulog yang murah dan berkualitas seperti minyak kita maupun beras SPHP. Selain itu juga bisa membantu warung kelontong konvensional milik masyarakat menjadi lebih berkembang. Masyarakat tak hanya mendapatkan produk murah Bulog, namun juga mengangkat warung kelontong agar naik kelas. Bulog itu untuk menyediakan pangan berkualitas ke masyarakat, keterjangkauan, tentunya stabilitas harga. Mudah-mudahan sih kolaborasi ini, dan saya yakin itu para jaringan ini menjadi kepanjangan tangan untuk bisa memberikan itu buat masyarakat. Banyak loh yang udah jadi agen atau sahabat RT atau rumah pangan kita ini yang tadinya cuma punya satu malah udah berkembang ya Pak ya, jadi tokonya 2. Karena gini, komoditas yang dijual kan kita juga mikirin dong, mereka kan harus punya untung gitu ya. Ngambil di gudang Bulog ataupun mungkin dari SRC sendiri produk-produknya itu pasti ada spare harga di mana dia bisa jualan lagi. Contoh, misalnya beras saja. Kalau dari RPK kita punya beras yang SPHP itu belinya tuh 11.000. Dengan HET 12,5 sampai masyarakat itu kan berarti mereka punya spare 1.000 per kilo lah ya. Untuk biaya operasionalnya, margin dan lain-lain. Jadi tujuannya kan adalah kita untuk meningkatkan UMKM ya. UMKM terbesar salah satunya adalah toko kelontong. Nah, toko kelontong saat ini jumlahnya sekitar 4 juta per retail.
dan SRC saat ini membina 250.000 toko kelontong, yang dimana secara penampakannya teman-teman udah bisa lihat itu lebih rapi, bersih, terang, sehingga apa? Sehingga dia bisa naik kelas. Di Jawa Tengah sendiri, sebanyak 37.000 warung kelontong telah menjadi anggota binaan, sehingga distribusi produk pangan semakin meluas. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Di era digital, kalender konvensional jarang diminati. Para pedagang keliling pun mengeluh karena sepinya pembeli. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku akan memperbaiki jalan yang rusak segera diperbaiki, terutama yang membahayakan, menjelang arus mudik Lebaran tahun 2025. Usai melakukan peresmian rusun bagi dosen kampus Politek Pekerjaan Umum di Kota Semarang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pihak dan kementerian terkait menyikapi persiapan arus mudik Lebaran 2025. Salah satunya kondisi jalan yang harus dipersiapkan dalam kondisi prima. Jalan rusak akan segera diperbaiki, terutama yang membahayakan pemudik. Juga musim libur Lebaran nanti di bulan Maret, tentu mulai dari sekarang harus dipersiapkan karena waktunya juga tidak panjang. Kita tahu bahwa arus mudik pasti akan diprediksi besar dan harus diatur dengan sebaik mungkin. Traffic atau manajemen lalu lintasnya harus baik, tapi juga fasilitas jalan-jalannya juga harus diyakinkan dalam kondisi yang prima. Seperti pengalaman terakhir kita mempersiapkan Nataru, Pak Menteri PU juga meyakinkan agar jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang rusak itu bisa segera ditangani, diperbaiki. Sekaligus juga mempersiapkan unit-unit alat berat yang siap untuk dideploy, dikerahkan untuk memperbaiki jika ada jalan-jalan rusak, terutama yang membahayakan. Belum lama ini pihaknya juga telah menyelesaikan pengamanan arus mudik dan balik libur panjang Natal dan Tahun Baru. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, pelaksanaan makan bergizi gratis di minggu kedua berjalan lancar. Seperti di SD Negeri Srondol Wetan 2, Kota Semarang, program makan bergizi gratis ini dilakukan pada jam istirahat pertama. Di minggu kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Srondol Wetan 02 Kota Semarang, sebanyak 353 porsi makanan sudah dibagikan kepada siswa di jam istirahat pertama. Untuk siswa yang tengah mengikuti pelajaran olahraga, pembagian makan siang gratis dilakukan usai olahraga. Dan selama 2 minggu pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Srondol Wetan 02 Kota Semarang terpantau berjalan lancar. Datang di jam 8-an dan seperti biasa supaya tidak mengganggu jam pembelajaran, kita berikan saat anak-anak istirahat. Pada dasarnya para siswa menyukai menu makan bergizi gratis, namun untuk sayur, siswa lebih memilih sayur hijau-hijauan dan wortel. Untuk menu yang saat ini disajikan diantaranya nasi, nugget, sayur tempe, bihun goreng, dan buah melon. Buah, terus ada tempe, terus ada mie bihun, sama ada ayam. Gimana? Ini tadi enak? Harapannya gimana? Semoga makanan kedepannya lagi lebih enak terus. Enak terus? Ya. Yang sukanya apa? Suka lauknya apa? Ayam, terus buah-buahan, sama mie sih. Sayuran suka tuh sayuran? Suka. Tapi sayurannya kayak wortel gitu. Wortel. Selama ini pengiriman makanan ke SD Negeri Srondol Wetan 02 Kota Semarang dilakukan sekitar pukul 8 pagi, sehingga pada saat istirahat jam pertama, yaitu jam 9, siswa bisa langsung menikmati makan bergizi gratis.
Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, di tengah era digital, masyarakat sudah jarang membeli kalender konvensional. Hal tersebut berdampak pada para pedagang kalender keliling di Kota Semarang yang mengalami penurunan pembeli. Di kawasan Pasar Johar Kota Semarang, atau tepatnya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, tampak beberapa pedagang kalender keliling sedang menjaga dagangannya. Salah satunya adalah Ngadino, pedagang kalender keliling yang sudah menekuni profesi ini selama 37 tahun. Ngadino biasanya menjajakan kalender sejak pagi hingga sore hari, berkeliling dengan menggunakan sepeda motornya. Kali ini, ia memilih kawasan Pasar Johar Kota Semarang untuk menjajakan kalender tahun 2025. Sebenarnya profesi pedagang kalender keliling ini hanya bisa ditemui di akhir tahun, seperti di bulan November hingga Januari. Namun di tahun 2025 ini, Ngadino mengaku pembeli kalender menurun. Biasanya awal bulan Januari, dagangannya sudah terjual habis. Namun hingga minggu kedua ini, dagangan kalendernya masih banyak yang harus dijual. Penjualan saat tahun ini tuh berkurang, peminatnya berkurang daripada kalau tahun kemarin ya agak lumayan, ini berkurang. Tapi bilangnya enggak kalender itu semuanya tuh bilangnya sama. Baru rasanya baru lesu apa memang baru musim lesu. Banyak kan ya orang-orang tua sama biasanya kantor-kantor juga pesan ini enggak ada yang pesan. Ya kantoran tempat kan biasanya ini enggak ada. Ada beragam jenis kalender yang dijajakan oleh Ngadino, seperti kalender dinding, kalender meja, kalender dengan neptu Jawa, dan kalender penanggalan Cina. Dengan rentang harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalender yang paling banyak diminati oleh pembeli ialah kalender dengan neptu Jawa. Rata-rata pembeli yang datang memang mencari kalender neptu Jawa karena tidak ada di aplikasi ponsel pintar. Dengan rata-rata rentang pembeli berusia dewasa hingga orang tua. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Giesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.